Hai blessed people. Setiap hari, manusia diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau berbuat baik atau berbuat jahat. Sebagai orang percaya, apa sih yang harus kita pilih? Yuk kita buka di 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik dan jangan meniru yang jahat. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai berbuat baik dan berbuat jahat. Yang pertama, berbuat jahat. Berbuat jahat adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Berbuat jahat berarti kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dalam konteks ini, Rasul Yohanes mengambil contoh dari Diotrephes. Dia adalah seorang pelayan jemaat yang memiliki sifat yang kurang terpuji. Kenapa? Karena yang pertama, dia ingin menjadi orang yang terkemuka. Artinya, ada kerinduan untuk mencari kebanggaan diri. Yang kedua, dia tidak mengakui para rasul. Dia tidak menerima ajaran dan keberadaan rasul-rasul para penginjil. Kemudian yang ketiga, dia berkata-kata kasar. Wah, sudah jelas ya bahwa hamba Tuhan tidak seharusnya berkata kasar. Yang keempat, dia mengucilkan sesamanya, yaitu orang-orang yang menerima keberadaan rasul-rasul tersebut. Kita melihat tidak ada kasih. Saudara-saudari, Rasul Yohanes dengan jelas menulis bahwa orang yang berbuat jahat, mereka tidak melihat Allah. Artinya, mereka buta secara rohani. Mereka tidak mengenal Allah yang adalah kasih dan menentang perbuatan-perbuatan jahat. Kita belajar dari Diotrephes. Perbuatan jahat adalah yang mencari kebanggaan diri, yang tidak percaya, tidak mengakui ajaran rasul. Dia berkata kasar. Yang keempat, dia tidak mengasihi sesamanya. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang berbuat jahat, karena kita akan menjadi buta secara rohani. Kemudian, yang kedua, berbuat baik. Berbuat baik adalah wujud nyata kita mengasihi Tuhan dan sesama. Sekali lagi, berbuat baik adalah wujud nyata kita mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam konteks ini, Rasul Yohanes mengambil teladan dari Demetrius. Dia belum diketahui siapa sih Demetrius itu, tetapi perbuatan baiknya mendapat pujian, mendapat kesaksian oleh semua orang, bahkan dari kebenaran itu sendiri, dan juga dari Rasul Yohanes. Mereka mengakui perbuatan baik dari Demetrius. Saudara-saudari, perbuatan baik yang dilakukan oleh Demetrius mencerminkan dia adalah seseorang yang hidup dalam kebenaran. Kita, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, bukankah kita berasal daripada Allah? Maka kita dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudari, ayo kita ambil posisi. Kita mau seperti Diotrephes atau Demetrius. Kita mau menjadi orang yang tidak melihat Allah atau menjadi orang yang berasal dari Allah. Kita mau jadi orang yang berbuat jahat atau berbuat baik. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa untuk jangan meniru yang jahat, melainkan melakukan yang baik. Maka mari kita menjadi berkat bagi sesama kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Let's do good works. Soli Deo Gloria. Saudara-saudariku, kemana kita pergi setelah kehidupan fana ini? Jika saudara-saudari belum
mendapatkan kepastian. Saya mau beritahu bahwa ada satu kepastian, kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara belum percaya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku sadar bahwa aku adalah manusia berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, aku datang di hadapan-Mu. Ampunilah segala kesalahanku. Dan aku mau menerima Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, aku menerima hidup kekal bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Blessed people, kiranya devosi yang disampaikan hari ini boleh memberkati dan menginspirasi blessed people sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.